Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum dilanjut, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada materi kali ini akan membahas tentang bab zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Zakat merupakan perwujudan dari rukun Islam yang ketiga. Karena itu, pelaksanaan zakat adalah mewujudkan bentuk tanggung jawab umat Islam terhadap sesama umat Islam yang membutuhkan. Tahukah kalian apakah zakat itu? Zakat artinya bersih atau suci. Zakat membersihkan atau menyucikan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk yang disebabkan karena harta yang berlebihan. Maka zakat adalah memberikan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerima dengan beberapa syarat tertentu. Adapun zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Nah, marilah kita pelajari mengenai zakat fitrah. A. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam dewasa maupun anak-anak setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Bentuk dan maharnya bisa berupa makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan sagu, atau bisa diganti dengan uang seharga makanan pokok itu. Zakat fitrah disebut juga zakat abdan atau zakat nafs, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan atau diri seseorang. Maksudnya zakat untuk membersihkan atau menyucikan badan atau diri si pembayar zakat setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Untuk memudahkan pelaksanaan zakat fitrah di bulan Ramadan, maka dibentuklah panitia-panitia zakat yang disebut bazis, badan amil zakat, infak, dan sedekah. Panitia ini berfungsi mengumpulkan zakat fitrah dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah bisa lewat bajis atau langsung kepada yang berhak menerima. B. Ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang mampu, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang memenuhi syarat. Perintah zakat diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Perintah zakat seringkali dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa zakat dan sholat tidak bisa dipisahkan. Ibadah sholat dan zakat keduanya harus dilaksanakan oleh umat Islam. La tansa, zakat fitrah merupakan bentuk tanggung jawab orang Islam yang mampu terhadap orang Islam lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita ingatkan orang tua kita yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah.
1. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah bagi muzaki atau orang yang wajib zakat adalah sebagai berikut. A. Orang Islam. B. Orang itu hidup di saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. C. Memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan tanggungannya pada hari raya Idul Fitri. Keterangan: A. Selain orang Islam tidak wajib zakat. B. Orang yang mati sesudah terbenam di akhir Ramadan ia tetap dizakati. Tetapi jika mati sebelum matahari terbenam maka ia tidak wajib dizakati. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam ia wajib dizakati. Tetapi apabila lahir sesudah matahari terbenam maka ia tidak wajib dizakati. Begitu juga yang menikah sesudah matahari terbenam ia tidak wajib membayar zakat istrinya. Tetapi jika menikah sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka ia wajib membayar zakat fitrah istrinya. C. Zakat fitrah wajib dikeluarkan jika telah sampai nisab. Nisab adalah batas jumlah pemilikan harta yang harus dizakati. Nisabnya zakat fitrah yaitu memiliki kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi dirinya dan untuk seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya pada hari raya Idul Fitri. 2. Waktu membayar zakat fitrah. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi muzaki adalah sebagai berikut. A. Waktu mubah, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. B. Waktu wajib, waktu yang baik, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh. C. Waktu sunnah, waktu yang paling baik, yaitu sesudah sholat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri. Zakat fitrah yang dibayarkan sesudah salat Idul Fitri dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. 3. Banyaknya zakat fitrah. Zakat fitrah bagi setiap jiwa sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Zakat fitrah berwujud makanan pokok penduduk setempat atau makanan yang mengenyangkan. Zakat fitrah bisa juga ditukar dengan uang seharga 3,1 liter makanan pokok tersebut. Seorang kepala keluarga di samping membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri, ia juga wajib membayar fitrah untuk tanggungannya seperti istri, anak, orang tua, dan pembantu rumah tangga. 4. Mutu zakat fitrah yang dikeluarkan. Makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama dengan mutu makanan yang dimakan sehari-hari. Misalnya, jika beras yang dimakan senilai harga 10.000 per kilo, maka zakat yang dikeluarkan harus seharga beras tersebut. Pada dasarnya yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan yang menerima zakat mal, yaitu 8 golongan. Hal demikian tercantum dalam surah At-Taubah ayat 30. Namun yang diutamakan adalah untuk orang fakir miskin. C. Yang berhak menerima zakat fitrah atau mustahik. Yang berhak menerima zakat mustahik ada 8 asnaf atau golongan, adalah sebagai berikut. 1. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 2. Miskin, ialah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tetapi selalu kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, ialah panitia zakat. 4. Mu'alaf, ialah orang yang masih lemah imannya. 5. Rikob, ialah hamba sahaya untuk menebus dirinya. 6. Gorim, ialah orang yang banyak hutangnya dan tidak dapat membayarnya. 7. Sabilillah, ialah orang yang berjuang menegakkan agama Allah. 8. Ibnu Sabil, ialah orang dalam perjalanan jauh atau musafir untuk tujuan baik yang kehabisan bekal. Yang tidak berhak menerima zakat antara lain: 1. Orang kaya. 2. Keturunan Rasulullah SAW. 3.
ketiga, keluarga muzaki atau orang yang wajib zakat dan yang menjadi tanggungannya. Dan yang keempat, kafir harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi Islam. D. Hikmah zakat fitrah. Hikmah yang dapat diambil dari zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan diri bagi si pembayar zakat fitrah. 2. Menolong orang kesusahan agar dapat beribadah. 3. Memberi kegembiraan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. 5. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang diterima. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi